Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamdan yuafi birrahul mutakamila. Thumma salatu ala rasulil mustafa wal ali ma'asubin wa atba'in wilah. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua itu nikmat sehingga kita dapat merasakan kenikmatan ilmu yang dapat kita ambil. Dan sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam, Nabi akhiruz zaman, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa pula kepada dosen, Bapak dosen Sofyan Mukhlisin selaku pemberi materi atau pemateri dari mata kuliah tafsir tematik ini. Di sini saya akan menjalankan tugas saya daripada amanah membuatkan video tafsir tematik dari Bapak Sofyan Mukhlisin. Oke, baik teman-teman. Tanpa mempersingkat waktu, ya langsung saja saya akan membahas di video kali ini saya akan membahas tentang riba. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba faman jaa'a maw'idhatum min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Bismillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Riba dalam Islam adalah penambahan pada nilai pokok pinjaman atau transaksi yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah dan dilarang pula secara tegas dalam Al-Quran dan hadis. Tadi Quran yang saya bacakan. Juga riba ini secara bahasa berarti tambahan. Sedangkan secara syariah, ya, dalam syariah riba adalah penambahan yang diambil tanpa adanya imbal balik yang sah. Jadi secara tidak langsung kita paham riba itu mengapa ditegaskan itu untuk melarang riba. Mengapa demikian? Karena ini tanpa adanya timbal balik yang sah. Ada salah satu pihak yang dirugikan di dalam riba ini. Makanya ya, riba ini secara tegas ya dilarang oleh Al-Quran dan hadis. Riba itu penambahan atau keuntungan yang tidak sah yang diambil dari transaksi keuangan atau pinjaman. Riba pula diharamkan dalam Islam. Karena apa? Itu tadi, karena sebagai praktik yang yang tidak adil dan merugikan. Karena ketika salah satu pihak ya yang dirugikan, itu namanya riba dalam perspektif Islam melalui pinjam meminjam itu tadi. Nah, tujuan pengharaman riba di sini untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan menghindari penumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Jadi makanya tadi saya bilang mengapa secara tegas dalam Al-Quran. Gampangnya ya yang kita ambil keseimbangan ekonomi salah satu pihak yang dirugikan itu ya akan ya tidak seimbang karena apa? Karena dirugikan tadi. Dan salah satu pihak yang mendapatkan riba itu menumpukan kekayaan di tangan segelintir orang. Maka dari itu Al-Quran dan hadis menegaskan untuk dilarang riba.
Dan di sini saya akan menyebutkan jenis-jenis riba. Yang pertama, di sini ada riba fal. Ya. Riba fal itu penambahan jumlah atau kualitas pada transaksi jual beli. Ada riba nasi'ah. Riba nasi'ah itu penambahan pada pinjaman karena adanya penundaan waktu pembayaran. Dan yang ketiga yang saya ketahui ada riba qard. Nah, riba ya ini dinamakan riba penambahan pada pinjaman yang dibebankan sebagai biaya atau bunga gitu. Itu namanya riba qard. Juga yang telah tadi saya bacakan ayatnya, ayat-ayat tentang riba itu tadi, itu ada di Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang menjelaskan yang tadi, alladzina yaquluna riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Itu menjelaskan larangan riba dan menyamakan jual beli dengan riba adalah salah. Dalam Quran Al-Baqarah tadi ayat 275. Adapun Quran surah Ali Imran ayat 130 melarang memakan riba dengan berlipat ganda. Juga ada di surat Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwasannya riba tidak menambah pada sisi Allah dan zakat yang diberikan karena Allah akan melipat gandakan pahala. Juga ada di surah An-Nisa ayat 160 sampai 161 menjelaskan sebab-sebab kezaliman orang Yahudi yang mengakibatkan pengharaman riba dan beberapa hal lainnya. Jadi di sini kita paham, kita tahu penegasan Al-Quran tentang riba ini tidak hanya satu ataupun banyak, karena ini masalah serius. Artinya secara tegas umat muslim itu dilarang keras untuk mendekati riba ini atau menjalankan riba ini ya. Dalam tafsir At-Tabari juga menjelaskan bahwasanya orang yang memakan riba itu tidak dapat berdiri dengan tegak seperti orang yang kesurupan setan. Artinya apa? Ketika kita tahu dalam tafsir-tafsir ini, ya riba itu mengandalkan keuntungan, dan keuntungan tersebut ialah didapatkan dari kesusahan atau merugikan ekonomi orang lain. Nah, maka dari situ ya riba diharamkan atau riba dilarang. Juga ada di tafsir Al-Maraghi. Tafsir ini menjelaskan bahwa orang yang memakan riba akan mendapatkan hukuman yang pedih di akhirat. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Di dunia para pelaku riba akan merasa khawatir dan tidak tenang. Ini efeknya ya, efek. Karena apa? Karena selalu dihantui perasaan kehilangan harta yang diperoleh oleh riba. Dan ketika di akhirat, para pelaku riba akan mendapatkan hukuman yang pedih di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kesimpulannya yang saya dapat di sini, teman-teman sekalian, riba itu adalah praktik atau strategi yang sangat dilarang dalam Islam. Karena apa? Karena tidak adil yang pertama. Yang kedua, itu dapat merugikan salah satu pihak. Larangan riba juga telah ditegaskan dalam apa tadi? Dalam Al-Quran dan hadis. Dan berbagai tafsir yang tadi saya sebutkan, tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Maraghi, bahwa riba ini dilarang dan berbahaya. Ketika Al-Quran dan hadis atau tafsir-tafsir atau ulama-ulama berpendapat, maka kita harus yakin dan kita harus menjalankannya bahwa itu adalah benar dan benar-benar realistis dalam kehidupan. Riba ini merugikan dan tidak adil kepada orang yang menjalankan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan secara singkat. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian, dan semoga teman-teman sekalian paham apa makna riba, apa jenis-jenis riba, bagaimana tafsirnya, bagaimana dalam Al-Quran disebutkannya. Semoga ini bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.